saya akan menjelaskan simulasi data recovery saat blue screen. Project 6 terdapat beberapa tugas. Yang pertama ada tugas 1, basic recovery, tugas 2, modifikasi script, tugas 3, skenario, dan tugas 4, analisis dan dokumentasi. Langsung saja kita masuk pada tugas 1, yaitu basic recovery. Langkah awal, kita buka aplikasi Notepad, lalu kita buat script pertama. Di script ini, bagian ini merupakan perintah awal. Bagian ini yaitu penentuan lokasi dan pembuatan folder utama. Pada bagian ini, set membuat variabel bernama base yang menyimpan lokasi folder utama yang akan dibuat. Pada bagian ini, mkdir akan membuat folder utama di lokasi yang ditentukan oleh variabel. Ini merupakan perulangan dan pembuatan file, dan ini merupakan inti dari script ini. Baris perintah pada bagian ini, perintah ini akan mengulang semua langkah di dalam tanda kurung sebanyak 10 kali. Mulai dari angka 1 dengan kenaikan 1 hingga angka 10. Variabel ini akan memegang angka perulangan saat ini. Perintah echo menulis teks PDF dummy file ke dalam file baru. Tanda lebih dari berarti membuat atau menyimpan file bernama dokumen 1a PDF di lokasi yang telah ditentukan. Ini diulang untuk berbagai ekstensi seperti CSV, TXT, doc, dan bat. Hal yang sama pun pada bagian subfolder B dan subfolder C. Dan ini menandai pembuatan file yang berada di tingkat folder, tidak di dalam subfolder. Jika scriptnya sudah selesai, kita simpan filenya pada folder yang sudah ditentukan, yaitu pada folder desktop. Kita berikan nama script 1. Jangan lupa juga menjadi semua file. Setelah itu saya akan menjalankan perintah di cmd. Kita masuk ke folder desktop. Lalu kita ketik nama file yang sudah kita buat tadi, yaitu script 1bat. Setelah itu saya akan memastikan apa folder benar-benar dibuat. Selanjutnya kita masuk pada script kedua dari tugas pertama, yaitu proses recovery data. Kita masukkan scriptnya, dan pada bagian ini merupakan perintah awal atau pengaturan awal. Ini merupakan pengaturan cap waktu atau bertujuan untuk membuat nama folder tujuan menjadi unik berdasarkan tanggal dan waktu eksekusi script. Pada proses ini merupakan proses penyalinan dan logging. Menulis recovery log ke log file dengan tanda lebih dari berarti membuat atau menimpa isi file lama. Pada bagian ini, yaitu menambahkan baris detail, tanggal waktu dan sumber tujuan ke file log. Tanda lebih dari 2 kali berarti menambahkan baris baru tanpa menghapus isi log yang sudah ada. Dan ini merupakan perintah utama untuk menyalin data, yaitu menggunakan perintah xcopy untuk menyalin folder dan file. Jika sudah selesai scriptnya, kita simpan filenya seperti pada script pertama. Kita namakan nama filenya yaitu script recovery. Jangan lupa diubah menjadi semua file. Sudah selesai, kita pergi ke cmd untuk menjalankan perintah ini. Selanjutnya kita cek seperti langkah sebelumnya, yaitu di cmd kita masukkan nama file yang telah kita simpan tadi, yaitu script. Oke, lalu kita cek kembali di file apakah benar-benar tersalin. Sekaligus kita cek recovery log yang telah dibuat tadi di log. Baik, kita masuk pada tugas kedua, yaitu modifikasi script. Langsung saja kita masukkan scriptnya seperti pada langkah sebelumnya.
Dalam script ini terdapat beberapa langkah atau beberapa proses. Jika sudah selesai scriptnya, kita simpan filenya pada tempat yang sudah ditentukan, yaitu di desktop, menggunakan nama recovery data.bat. Jangan lupa diubah menjadi semua file. Lalu kita simpan. Setelah itu kita ketik ke cmd untuk melakukan perintahnya, masuk pada desk. Lalu kita masukkan nama file yang barusan kita simpan. Setelah itu kita ke file seperti sebelumnya untuk mengeceknya. Masuk pada tugas ketiga, yaitu skenario advance. Scriptnya ketik file, simpan sebagai add. Jangan lupa diubah menjadi semua file. Kita simpan di desktop. Lalu kita simpan, kita jalankan di cmd seperti biasanya. Ketik ini ada 5 tools, kita coba satu persatu. Pertama, di sini kita disuruh ketik nama folder yang ingin di backup. Contoh folder 9. Lalu ketik nomor 2. Di sini ada tulisan incremental backup berjalan. Setelah itu kita ketik nomor 3. Di sini ditanya backup berulang setiap berapa menit, kita coba 1. Dan jika ingin berhenti, kalian bisa tekan Ctrl C. Sini saya ketik Y. Jika tidak muncul 5 tulis seperti tadi, kita panggil kembali filenya, yaitu dengan mengetik nama file. Sekarang kita lanjut yang keempat. Lalu kita masuk pada email.